aku bukan nabi, aku hanya bisa mensupport perjuangan Rasulullah SAW, seperti itu. Jadi kita jadikan jiwa ini jiwa mensupport kebaikan, gitu. Kan kata Nabi apa? Man dalla ala khairin kafa'ilihi, siapa yang menunjukkan kepada kebaikan, dia dapat pahala seperti orang yang mengerjakannya, gitu. Ar-Rahman 'allamal Qur'an, khalaqal insan, 'allamahul bayan. Bagaimana cara supaya hati ini lapang saat menerima para ulama, menerima para guru? Pertama, jadikan ini sebagai jalan jihad di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahwa aku nggak mampu seperti ulama itu. Mampunya aku hanya bisa membuat ulama ini merasa senang. Maka aku akan berkhidmah dari sisi di mana aku bisa membuat ulama ini senang. Dan aku alhamdulillah punya rumah yang cukup luas, maka aku akan setting rumahku dan aku akan buka rumahku untuk para ulama yang singgah tidak jauh dari kampung dan kota di mana aku tinggal. Maka dengan seperti ini dia sudah siap benar-benar menyiapkan rumahnya memang untuk membuka hatinya, membuka dadanya untuk menerima ulama itu. Jadi itu bagian dari jihad, gitu. Nah itu yang disadari oleh Abu Ayyub, bahwa Abu Ayyub kan tahu bahwa aku bukan nabi, aku hanya bisa mensupport perjuangan Rasulullah SAW, seperti itu. Jadi kita jadikan jiwa ini jiwa mensupport kebaikan, gitu. Kan kata Nabi apa? Man dalla ala khairin kafa'ilihi, siapa yang menunjukkan kepada kebaikan, dia dapat pahala seperti orang yang mengerjakannya, gitu. Nah, itu yang pertama. Terus yang kedua, niatkan bahwa rumah yang aku diami ini bukan hanya untuk diriku sendiri, tapi harus ada bagian dari rumahku ini untuk Allah Subhanahu wa ta'ala, gitu. Nah biasanya rumah itu berkah yang seperti itu. Termasuk juga kalau kita punya usaha, ya ada salah seorang namanya ya dikenal sebagai seorang Salah ya di Mesir. Itu dia itu bukan pemain bola ya, ini dia namanya Salah, gitu. Dia seorang pengusaha dan tadinya dia itu mewakafkan 10% dari usahanya itu untuk Allah, gitu, dari sahamnya. Jadi dia bikin dengan teman-temannya saham, kemudian 10% untuk siapa? Untuk Allah, udah. Nah ternyata yang 10% itu membawa keberkahan. Akhirnya dia wakafkan 50%, sudah 50% saham Allah. Nanti dia mengambil 50%-nya bersama teman-temannya itu. Semakin berkah usahanya, bisa membebaskan kota, bisa membuat kota, bisa membuat rel kereta api sampai ke kota tersebut dan bisa membuat universitas dan seterusnya. Semakin besar keberkahannya. Akhirnya apa? Semua pemilik saham ini sepakat bahwa 100% semua saham milik Allah dan kami semua hanyalah pekerja untuk Allah. Perhatikan. Jadi akhirnya Masya Allah sampai sekarang usahanya terus mengalir dan inilah dia keberkahan kalau sebuah rumah disetting ini sekian nih untuk Allah. Udah, entah itu untuk majelis taklim, kalau dia mampu mengisi pengajian, atau tempat guru-guru singgah di situ, sehingga begitu masuk ke situ merasa privasi seperti rumah sendiri, maksudnya. Maka itu luar biasa. Memang di tempat hanya disediakan, dirapikan hanya untuk melayani dakwah, ya, sehingga orang dan dia buka, di share, ya, siapa yang mau singgah di sini. Saya kemarin mengusulkan di sebuah masjid di Bintaro, itu Masjid Raya Bintaro Jaya ya, MRBJ itu, saya mengatakan kepada arsiteknya, coba buat satu zona namanya zona ulama, gitu. Jangan hanya zona usaha. Ya di masjid itu ada, di situ ada wilayah usaha, wilayah tapi ada saya minta zona tempat istirahat ustadz. Kemarin pas Ramadan saya mengisi pengajian di masjid itu,
saya diajak ke ruangan yang saya usulkan itu. Dan ternyata benar, Masya Allah. Sebuah ruangan khusus, tempat Ustadz istirahat. Seperti hotel, luar biasa. Di masjid itu. Jadi Ustadz nggak usah jadi hotel. Gitu. Masa disediakan semua kebutuhannya. Nah itu, Masya Allah. Ini pelajaran luar biasa. Masya Allah, semoga Allah berkahi. Terima kasih.